serealia dan kacang-kacangan. Jadi satu kelompok dalam kesepakatan kita kemarin, satu kelompok akan menguji kualitas serealia, satu kelompok lagi akan menguji kualitas kacang-kacangan. Nah, prosedur pengujian kualitasnya sudah saya share di dalam buku modul praktikum kita. Nah, jadi urutan pelaksanaan kalian melakukan praktikum itu sesuai dengan yang ada di modul praktikum. Sudah baca di modul praktikumnya? Sudah? Nah, jadi saya nggak mau dengar kata enggak. Ya bisa mudah bisa. Sudah bawa kita segala macam? Sudah. Coba diingat lagi. Yang pertama kita suruh ngapain? Boleh dibuka aja masker, nggak apa-apa, susah, panas banget. Apa ngambil apa? Kamu kacang-kacangan? Iya. Udah keluarkan aja dulu bahan. Kita nggak mementingkan patahan-patahan. Tapi kalau bikin nasi goreng sama beberapa makanan lain kita utuh-utuh bulirnya. Itu dia kualitas bahan makanan seperti itu. Kalau untuk jagung dia kan sama kacang nggak boleh busuk, nggak boleh pada benda lain. Misalnya dalam kacang merah ada kacang hijau nggak boleh. Itulah kualitas mutu bahan makanan ceritanya itu. Jadi menghitung benda yang bukan benda asing lah, istilah termasuk benda asing. Tapi kalau misalnya kayak tadi kita bilang, misalnya untuk kita makan fast dinner biasa atau hidangan biasa, kita mau kan yang pulen, yang enak, yang bulirnya utuh. Nah, berarti kita pilihlah beras yang seperti itu. Jadi itulah prinsipnya kenapa praktikum ini mengiringi teori, bukan mata kuliah sendiri praktikum ilmu bahan makanan, untuk menguatkan yang sudah kalian dapatkan kemarin di kelas. Pada saat kita olah, kualitasnya berubah. Ternyata ada beberapa perubahan. Nanti itulah yang kalian laporkan di laporan kalian. Ya, saya tidak memberi penilaian praktikum ini karena saya anggap kalau sudah ikut praktikum sudah baik. Yang penting kalian tahu prosesnya, itu yang penting sama saya. Persen patahan, persen benda asing sama persen campuran kan. Kalau benda asing nanti misalnya batu, nah itu dia kan. Tapi kalau yang misalnya campuran, misalnya dalam kacang hijau ada jagung, nggak boleh. Kacang hijau, jagung itu namanya campuran. Karena kadang-kadang kita beli ada yang tercampur seperti itu. Tempe hijau pun ada campurannya kan. Kacang kedelai atau di dalam tempe itu ada jagung. Kalau yang patahan boleh yang jelek tadi.
Mendasing kan sangat dibantu. Kan kalau campuran tak ada padi di situ, ada kacang hijau di situ, misalnya padahal dia kacang merah, terus campuran. Benda asing ketiga itu kalau ada tiga itu kalau misalnya nggak ada yang ada dua nggak ada benda asing juga benda asing kosong isi. Ya berarti pertahanannya sama campuran nggak ada. Tinggal beda nol nanti tidak ada dalam sekian gram tidak ada benda asing tidak ada campuran yang ada hanya pertahanan 1%. Sedot kan 6 mili kali berapa? Sudah dapat 20 lebih kurang 4 3 ya kan? Nah, udah kemudian itu nanti yang dipanaskan air itu baru masukkan kacang di dalamnya, lihat nanti berapa, baru ditiriskan lagi, lihat pengembangannya berapa besar sebelum dan sesudah nanti. Makanya sebelum diukur dulu pakai jangka sorong yang mau dimasukkan ke air panas itu. Ini benarnya yang saya belajar kalau ini berapa? Ini jagung pokok. Berarti kan 100%. Berarti kita tinggal tuh saya. Nanti habis deh. Itu dia sebelum kacang buruk ini aja atau ini diukur dulu pakai jangka sorong sebelum rebus dikembangkan. Dia berapa ukurannya ini? Ambil aja 5 biji. Saya yang penting kan tahu prosesnya. Jumlah itu belakangan. Ambil dulu jangka ukurnya. Ukur dulu nih 5 ini. 5. Nih, atau 10, 5 aja lah biar cepat. 5 ukur pakai jangka sorong. Berapa nanti rata-ratanya? Ukur dulu, baru nanti itu yang dimasukkan ke air itu aja. Masih ada beberapa dari kalian yang belum menjelaskan prosedur kerja alat yang kalian lihat kemarin. Ya, jadi beberapa ada yang masih belum menceritakan, hanya menjelaskan saja bahwa alat ini untuk apa, tapi sebenarnya harus ada menjelaskan, misalnya ayakan. Itu kan untuk menyaring ya dalam proses pembuatan tepung. Nah, prosedur kerjanya harus dijelaskan bagaimana menggunakan ayakan yang 100 mes, 80 mes, 60 mes sehingga akhirnya kita dapat hasil ayakan yang halus. Nah, itu harus diceritakan di laporan. Ada beberapa yang saya lihat belum membuat itu. Kenapa saya suruh mengenali alat itu? Supaya kalian tahu juga prinsip kerjanya. Dimanapun nanti kalian menggunakan alat tersebut, kalian sudah bisa mengerjakannya. Maksud saya menggunakannya dan sekaligus membersihkannya. Karena dalam cerita masak, pembersihan juga merupakan satu keutamaan. Karena berkaitan dengan penggunaan kita di berikutnya, untuk juga berkaitan dengan tahan lamanya alat masak yang kita gunakan. Ya, tapi yang penting prosedur tadi masih ada beberapa yang belum jelas. Nah, kemudian untuk laporan berikutnya sama juga minggu depan dikumpul karena dengan Bu Vivi tanggal 25 ya. Ya. Jadi saya masih kasih waktu, boleh setelah tanggal 25 boleh datang ke saya, karena bukan saya lagi masuk praktikumnya. Minggu depan tuh daging, Bu Fitri yang masuk, tanggal 26 Bu Santi yang masuk untuk susu, nanti koordinasi masing-masing ke dosennya untuk bersiap membeli bahannya. Nah, untuk yang saya laporan ini boleh dikasih ke saya tanggal 26 ataupun 25 kalau Bu Fitri pagi ya, enggak ya?
Atau sebelumnya pun juga boleh. Sebelum praktikum kumpul dulu paginya ke saya, biar saya lihat laporan kalian. Nah, jadi selain menjelaskan hitung-hitungannya, kalian juga diminta kan ada poin yang paling bawah setelah tabel, menyimpulkan. Dan ada mencari sedikit secara teori kenapa itu harus dilakukan dan bagaimana kalau misalnya kita mempunyai bahan makanan itu banyak yang rusaknya misalnya, kemudian banyak yang bukan bahan dia dalam arti campuran. Itu kaitannya nanti ke kecukupan bahan makanan yang kita gunakan dan juga kecukupan gizi kalau bahan makanan tersebut sudah mau kita sajikan. Jadi berkaitan dengan kecukupan jumlah pada saat mau diproses dan disajikan, juga berkaitan dengan kandungan gizinya. Yang baiknya itu bahan makanan itu nggak boleh banyak campurannya, nggak boleh banyak benda asingnya, nggak boleh banyak patahannya. Itu sebenarnya. Kecuali saya bilang tadi misalnya kalau untuk beras, kalau patah berarti kita artikan begini, kalau beras patah lebih bagus digunakan untuk bubur. Untuk menggunakan misalnya nasi uduk, nasi goreng, itu orang butuh melihat bulirnya utuh. Nah, jadi kita harus cari atau kita gunakan beras yang kualitasnya utuh, bagus.